Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Juli Eviana Berupurba, SPD MKes. Basic pendidikan saya Sarjana Pendidikan dan Magister Kesehatan Masyarakat. Saya seorang dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe, Diploma 3 Keperawatan. Saya mengajar dengan mata kuliah promosi kesehatan dan ilmu gizi dan diet. Adapun semua dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan berkaitan erat dengan basic saya dan mata kuliah yang saya ajarkan. Saya juga menjabat sebagai Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam tugas dan tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan yang sesuai dengan basic saya dalam mata kuliah ini yaitu promosi kesehatan. Sebelum saya akan menjelaskan jauh mengenai mata kuliah promosi kesehatan ini, terlebih dulu saya mau menyampaikan bahwa saya juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan basic saya dan mata kuliah yang saya ajarkan, khususnya promosi kesehatan ini. Seperti pengabdian masyarakat yang saya lakukan dalam bidang penyuluhan, kecacingan, KB, dan kesehatan reproduksi. Dan saya juga punya penelitian yang sudah dibuat di dalam bentuk Sinta 3 dengan judul Hubungan dan Pengetahuan Ibu Mengenai Penyakit Menular, yaitu gonorrhea. Dan saya juga sudah punya buku yang di ISBN kan dengan judul yang sesuai juga dengan bidang saya, yaitu K3. Dan kesempatan ini saya sangat bersyukur saya juga bisa memaparkan mengenai mata kuliah promosi kesehatan. Baiklah, promosi kesehatan ini saya ajarkan di semester 3. Bobot SKS-nya ada 2 SKS. Deskripsi daripada mata kuliah ini, yang pertama itu adalah mengenai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Dan seterusnya menjelaskan mengenai strategi, perencanaan, mengenai pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Dalam pengajaran mata kuliah ini, saya juga mempunyai metode pengajaran, yaitu persentase kuliah, dan juga saya membuat diskusi kelompok. Dalam penilaian ataupun assessment ini, kriteria dan bentuk yang saya lakukan itu adalah seperti tes tertulis, tes MCQ, dan juga penugasan kelompok. Baik, di dalam mata kuliah ini pencapaian yang saya harapkan agar mahasiswa dapat menganalisis peran seorang perawat dalam melakukan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Dan saya juga mau mahasiswa ini mampu dalam menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan itu sendiri, pengertiannya, upaya-upaya dan strategi yang harus dicapai dalam melakukan promosi kesehatan. Dan perencanaan, seperti yang saya sampaikan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai dengan evaluasi daripada promosi kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir, saya harapkan agar mahasiswa itu mampu melakukan promosi kesehatan, khususnya dalam penyakit menular. Nah, ini yang menjadi pencapaian dalam mata kuliah saya. Sekian yang saya dapat paparkan dalam RPS ini, dan sebentar kita juga akan menyaksikan cuplikan singkat bagaimana saya mengajar di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Tuhan yang sudah memberi kesehatan kepada kita. Karena itu, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, baik. Saya berharap semua bisa mengikuti pelajaran yang saya ajarkan pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau kita mengisi absen. Sambil absen berjalan, saya akan menerangkan mengenai promosi kesehatan. Ya, dijalankan dari sini terus ke belakang ya. Silakan ditulis, ditandatangani ya. Baik. Hari ini saya akan mengajar mengenai promosi kesehatan. Saya percaya karena ada beberapa di antara anak-anak ibu, karena ini kalian sudah di semester 3, ya, ada di antara kalian juga yang ikut dengan saya, ya, yang melakukan pengabdian masyarakat kemarin, ya. Itu semua yang kita lakukan seperti penyuluhan, ya, adalah sebuah edukasi kepada masyarakat. Itu semua termasuk dalam topik kita hari ini, yaitu promosi kesehatan. Sudah seharusnya ini sangat-sangat penting buat kita semua, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelumnya, siapakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar kata promosi kesehatan atau promosi? Siapa di sini di antara kalian yang sudah pernah dengar? Saya, Bu. Ya, Jepper, silakan. Apa itu yang Anda tahu mengenai promosi kesehatan? Ibu, terima kasih. Promosi kesehatan ini adalah suatu kegiatan untuk mempublikasikan atau menyampaikan sesuatu informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Jepper. Promosi kesehatan mungkin banyak sekali pernah kita dengar sekilas. Namun apa itu promosi kesehatan? Promosi kesehatan menurut WHO sendiri itu yaitu suatu upaya memberdayakan masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan, melindungi kesehatannya dengan meningkatkan kemandiriannya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan promosi kesehatan ini. Jadi intinya adalah sehat, kesehatan. Kata dasarnya sehat. Di beberapa topik-topik mata kuliah yang lain, anak-anak ibu pasti sudah pernah tahu, dijelaskan kepada kalian, sehat itu apa? Sehat menurut WHO itu adalah suatu keadaan yang sempurna, ya, baik fisik, mental, sosial, spiritual, bukan hanya bebas dari kecacatan, ya, tetapi terlepas dari sakit, penyakit dan kelemahan. Ayo, di sini semua sudah pada sehat? Sehat? Jasmani, rohani. Karena manusia itu jasmani, rohani, dua-duanya tidak bisa dilepaskan, bersatu, dan itu haruslah sempurna, sehat. Ya, jadi demikian mengenai kata kesehatan ini. Dan kesempatan ini kita akan belajar, ya, kesehatan, promosi kesehatan yang kita lakukan untuk kesehatan masyarakat itu sendiri, ya. Kepada siapa? Kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Individu, kelompok, masyarakat yang bagaimana? Yang tidak tahu, tidak mau, tidak mampu. Masyarakat yang tidak tahu, kita berikan promosi kesehatan. Masyarakat yang tidak tahu, kita beri pengetahuan. Yang tidak mau, oh, kita dorong, kita motivasi, ya, kita ajak. Lalu masyarakat yang tidak mampu, nah ini yang anak-anak ibu
Sehingga kita belajar tentang antara sehat dan sakit. Kepada orang yang sehat, apa yang kita berikan? Promosi, penyuluhan, apa yang kita berikan? Contohnya kira-kira, ya. Contohnya untuk orang yang sakit, ya, untuk orang yang sehat, contohnya adalah memberikan penyuluhan mengenai gizi, mengenai imunisasi, itu diberikan untuk orang sehat, ya. Lalu untuk orang yang sakit, nah itu rehabilitasi, penyembuhan, ya, itu yang kita lakukan. Jadi anak-anak ibu semua di sini sudah tahu, seorang perawat adalah tugas dan tanggung jawab yang pertama adalah edukator, yaitu memberikan pendidikan. Pendidikan apa? Kesehatan. Jangan sampai orang yang edukator itu, pendidik itu yang tidak sehat. Jadi anak-anak ibu harus sehat. Siapa di sini yang sering tidak sehat? Nah, sedikit. Nah, kenapa? Karena untuk sehat itu adalah ada banyak faktornya, ya. Ada banyak faktor untuk sehat itu. Ya. Ada namanya faktor perilaku, ada namanya faktor lingkungan, ada namanya faktor sosial, ada namanya faktor gaya hidup perilakunya. Jadi itu akan kita lihat pada kehidupan kita juga. Nah, seterusnya ada kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kesempatan kita dalam mata kuliah ini kita sudah belajar strategi, upaya, ya. Di dalam hal itu ada kebijaksanaan yang dilakukan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, ada upaya-upaya, ada strategi-strategi yang berwawasan kesehatan. Lalu ada lingkungan, yang masyarakat yang diberdayakan itu membuat kelompok kemitraan. Lalu ada lagi upaya-upaya yang lain. Ini semua agar masyarakat itu sehat. Kita berdayakan. Kita bukan hanya sekedar itu, tetapi kita juga memfasilitasi. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ibu. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Ya, silakan ibu. Ada pertanyaan apa? Silakan. Terima kasih Bu. Tolong jelaskan kebijaksanaan wawasan kesehatan dari pemerintah. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Perlu kita tahu kebijaksanaan itu apa contohnya? Ya, pada masa-masa COVID yang lalu itu sudah jelas sekali Anda lihat. Ya, ada kebijaksanaan seperti apa? Harus memakai masker dalam saat itu, ya. Jadi kalau sakit wajib pakai masker. Ya, itu salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam wawasan kesehatan. Lalu ada lagi area kawasan, ya, dilarang merokok, atau ada area bebas merokok. Pernah lihat? Lihat ada area-area seperti itu? Ya, mungkin anak-anak ibu pernah makan atau ke kafe kemana, ya, ada lokasi-lokasi yang dibuat seperti itu, area bebas rokok misalnya. Nah, itu merupakan salah satu juga kebijaksanaan daripada pemerintah. Nah, yang paling jelas lagi, kan ibu juga punya modul, ya, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Nah, K3 keselamatan dan kesehatan kerja itu harus ada dan dibuat di setiap perusahaan. Jadi perusahaan itu harus menjamin kesehatan dan keselamatan khususnya semua orang yang bekerja di sana. Di rumah sakit itu ada. Jadi tidak sembarangan membuat pabrik. Ya, bayangkan kalau nanti misalnya seseorang yang tanpa ada ini bisa celaka karena bekerja. Jadi K3 itu juga penting dan ini sangat berkaitan satu dengan lainnya. Mata kuliah yang saya selalu ajarkan kepada kalian itu saling berkaitan. Ya, contohnya apa? Penyuluhan-penyuluhan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jadi tadi
Tadi pertanyaan teman kita, kebijaksanaan apa contohnya yang sesuai dengan wawasan kesehatan, ya? Ada banyak kebijaksanaan pemerintah yang lain yang berkaitan dengan wawasan kesehatan ini, ya. Salah satunya itu tadi, ya, area bebas rokok, ya. Nah itu, gimana kira-kira? Dapat dimengerti ya? Baik. Oke, PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Di sini kita banyak sekali mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Bayangkan seorang perawat yang memberikan edukasi itu kotor. Dalam pelajaran saya ini, di dalam pendidikan atau promosi kesehatan ini, saya mengajarkan ini untuk anak-anak itu bisa tangkap, mengerti, tetapi bukan hanya sekedar tahu sampai di situ. Buat saya, Anda semua bisa punya pengetahuan jika ada perubahan perilaku dalam kita. Cukup sekedar tahu itu nggak penting, ya. Jadi anak-anak ibu dalam pelajaran PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, ayo mulai dari diri Anda sebagai edukator, sebagai contoh teladan dan role model bagi masyarakat. Jadi ketika kita di mana saja sebagai edukator, sebagai seorang perawat yang melakukan tugas Anda sebagai pendidik kesehatan, Anda terlebih dahulu sehat, perilaku bersih dan sehat, ya. Jangan hanya COVID saja kita cuci tangan sebelum makan atau cuci tangan pada waktu-waktu tertentu, ya. Ada banyak yang saya lihat juga perilaku yang tidak baik, ya. Karena perilaku ini sangat mempengaruhi, ya. Sangat mempengaruhi. Di mana perilaku seseorang itu menentukan juga kesehatannya, ya. Dan perilaku hidup bersih dan sehat ini akan kita ajarkan. Kalau kita pergi seperti kemarin kita melakukan pengabdian, itu banyak di antara masyarakat tidak tahu, ya, mengenai kecacingan dan lain-lain. Itu karena perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak terpelihara dalam mereka, ya. Jadi Anda ini begitu tamat nanti pulang juga bisa mengaplikasikan. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, Bu, saya ingin bertanya dan penjelasan Ibu tadi menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, apa saja contoh perilaku yang mempengaruhi tentang kesehatan? Ya, terima kasih. Silakan. Banyak perilaku, ya. Seperti banyak Anda, saya tidak tahu apakah suka jajan sembarangan atau perilaku makan bungkusan, ya. Jadi tolong dari sekarang kita biasakan perilaku yang baik. Jadi perilaku yang mempengaruhi kesehatan itu sangat banyak contohnya. Contoh yang lain adalah makan tanpa cuci tangan. Itu contoh yang paling nyata. Bisa ditangkap? Oke. Promosi kesehatan ini sangat penting, khususnya juga saat ini banyak sekali penyakit menular. Jadi ada berapa banyak penyakit yang menular ini tidak bisa di-stop karena penularannya itu tidak diketahui bagaimana caranya. Padahal dibutuhkan di sana promosi kesehatan ini, cara-cara mencegah penularan penyakit ini seperti TBC, ya. Makanya untuk orang-orang yang mengalami penyakit menular ini sangat penting pendidikan kesehatan diberikan kepada mereka agar bisa memberhentikan ini, ya. Sama dengan COVID itu kita banyak tenaga kesehatan wajib sekali untuk terus memberikan pendidikan kesehatan mengenai itu karena masyarakat kita kebanyakan masih buta mengenai penyakit menular ini. Nah, ini saja saya rasa. Oke, baiklah. Penyakit menular ini adalah penutup dari materi saya pada saat pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya jelas, dapat mengerti apa yang tadi ditanyakan kepada saya juga sudah clear, ya. Tugas-tugasnya yang saya sudah buat, ya, boleh dibuat kelompok diskusinya, silakan nanti dikumpulkan, ya, jangan lewat waktunya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau saya bilang pencegahan semua bilang yes, tapi kalau saya bilang sakit semua bilang oh no. Bisa? Bisa. Pencegahan Yes. sakit. Oh. Oke, baik. Ini saja materi saya hari ini. Sendiri tanpa
Sekian dan terima kasih. Terima kasih.